sunlight in your hair, and in my dreams I kiss your lips 1,000 times. Kayak gue salah deh liriknya, man. Lu cari liriknya, man. Lu kan lagi megang handphone, mainan handphone mulu. Mana sih nyanyi gak tahu liriknya? Iya, namanya juga namanya. Handphone jualan, Bray. Ya, udah nyanyi aja dulu. Lu enak, udah ada tokonya, tinggal jualan, kita nyanyi aja dulu. Tidak stres. Bisa tahu lu, maksudnya gak harus punya produk gitu, lu gak harus bisa bikin sesuatu biar lu bisa jualan lewat handphone. Bisa, Cong, bisa, asal lu mau aja. Makanya handphone itu sebenarnya memang alat yang serba bisa lah menurut gue sih. Jadi lu bisa lu pakai buat komunikasi, lu bisa pakai buat jualan, walaupun lu ya lu nggak punya barang, lu nggak punya itu bisa. Mana bisa? Bisa. Nggak punya barang nih, paling punya duit kan, harus punya duit banget. Iya memang sih ada beberapa ya memang kita kalau ngomong jualan tuh kan pikirannya bahwa apa yang mau kita jual ya, kalau nggak kita beli atau nggak kita buat. Bikin, iya kan. Tapi ada beberapa, gue malah pernah ngeliat beberapa orang yang jadi reseller gue itu juga, dia nggak harus bikin, dia cuma tinggal jualin produk gue terus dia dapat duit dari situ gitu. Tapi ada juga yang kalau misalnya lu bilang wah ngerti juga gimana caranya ngejual, gue juga nggak punya market ini, apalagi barang-barang furnitur. Gue juga ya kayak teman-teman lu misalnya bilang masih anak muda, teman gue kan nggak butuh furnitur, kita kan cuma have fun gitu segala macam. Banyak contoh lah yang bisa kita cari caranya di mana skupnya kita, kelompoknya kita, inner circle-nya kita untuk kita bisa jadikan market, jadi kita jualan itu ada. Salah satu konsumen gue ini, dia itu di wedding. Wedding organizer. Iya, Amsyong tuh harusnya tuh. Kasian banget. Bukan harusnya sih, maksudnya itu berdasarkan pengalaman gua. Gua kan IO kan, event organizer ya kondisi sekarang. Event organizer tuh biasa bikin keramaian. Sementara kita nggak boleh kumpul-kumpul. Iya, benar. Wedding organizer juga kayaknya nggak jauh beda sih. Iya, banyak banget ya efek dari pandemi ini tuh. Semua yang konsepnya di keramaian, banyak orang gitu, memang nggak bakalan bisa running dulu karena kita jaga jarak dan menghindari keramaian. Nah, dia yang gue lihat nih ya, dia mungkin cuma ibu rumah tangga, tapi dia mikir tuh, kayak sebuah rasa tuh dia mikir atau dia punya peluang atau dia ngelihat gitu beberapa contoh dari temen-temennya yang sempat mencoba melakukan sesuatu yang akhirnya fail. Akhirnya dia yang gue lihat di awal-awal pandemi sih memang nggak ada sama sekali bergeraknya lah ya di Instagramnya. Tapi yang pas gue itu pernah ngobrol-ngobrol dari beberapa rekanan gue itu juga melihat bahwa sekarang dia udah mulai jualan. Oh ya? Iya, udah ibu yang skillnya cuma di wedding gitu, yang dia bisa make up gitu. Dia jualan barang-barang wedding. Entah itu maskara ya, atau apa aja. Yang Gue tau-taunya gitu maskara gue. Iya, karena di wedding ya. Nah itu dia yang gue nggak tahu banyak sih tentang apa yang dijualnya, tentang gimana cara jualnya. Tapi yang gue lihat di situ adalah bahwa dia, yang gue tahu ya, maksudnya memang skillnya hanya di situ. Tapi sekarang dia bisa jual barang yang gue tahu dia juga nggak memproduksi barang. Dan setahu gua dia itu bukan orang yang suka kesana kesini gitu buat berjualan. Dia tetap di rumah gitu loh, istilahnya santai-santai di rumah, tapi dia masih bisa bergerak buat bisa cari cara untuk bisa menambah income gitu. Rebahan doang pakai daster ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sebenarnya ya ini nih mungkin seru juga kali ya kalau kita sambangin dia buat cari tahu gimana caranya
dia bisa ngelakuin hal-hal yang bisa mendapatkan income dari rumah. Gue masih belum kebayang sih apaan. Masih gue Tapi juga. iya. Dari rumahnya itu yang bikin penasaran kan? Iya. Dari rumahnya nggak bukan konser dan bukan juga orang-orang yang mobile gitu harus kemana-mana untuk jualan, tapi bisa gitu ya. Nah itu kayaknya gimana? Iya, Lu ada waktu nggak? temen-temen belum tahu itu. Iya. Kayaknya Nggak cuma gue doang yang pengen tahu sih. Kayaknya seru nih. Mungkin nanti kita buat janji sama dia, kita ke rumahnya sekaligus kita cari tahu buat nambahin wawasan kita ya, gimana caranya kita mendapatkan income walaupun dari rumah. Iya. Gimana? Oke. Boleh ya? Iyalah, bagus lah itu. Boleh, coba ntar Lu kontak dia pasti. Iya, gue coba kontak dia kali aja dia mau. Mudah-mudahan sih mau, kayaknya gue lihat sih orangnya dia mau berbagi juga gitu. Mau berbagi juga. Coba gue kontak ya. Oke. Siap. WhatsApp dulu deh, takutnya dia sibuk nih. Dia udah jadi sibuknya sekarang beda ya mungkin ya. Iya, sibuknya beda dia soalnya lebih aktif di handphone yang gue lihat gitu. Jadi kalau gue lihat sih dia nggak punya, malah dia nggak punya IG, nggak punya marketplace. Punya gitu. kali IG doang sih. Nggak punya, IG-nya itu adalah IG weddingnya. Sementara dia jualannya nggak di situ, karena gue temenan sama dia juga. Akhirnya yang gue lihat adalah hanya di WhatsApp profil. Statusnya. Status dia, di statusnya hanya seperti itu doang. Kita kan pasti punya WhatsApp lah, hampir kebanyakan orang punya WhatsApp kan. Dan itu ternyata jadi wadah untuk berjualan juga buat dia. Iya, karena WhatsApp kan udah bisa bikin grup dengan banyak orang kan. Nah, kalau dulu terbatas ya, dulu iya. berapa sih, cuman kalau nggak salah tuh cuma 8, 10 gitu. Makanya nih, coba deh, mudah-mudahan dibalas nih. Oke teman-teman, nanti kita coba cari tahu ya. Kita ke ke rumah salah satu rekanan saya juga, konsumen saya juga dulu. Kita cari tahu apa sih sebenarnya yang dilakuin sama ibu-ibu muda yang cuma di rumah tapi bisa menghasilkan uang untuk menambah income, atau mungkin kalau diseriusin lagi bisa jadi salah satu income yang memang bisa diandalkan di masa pandemi ini. Tanya lagi lah, lu cari lirik sekarang. Iya ya, tadi gue masih ada kerjaan nih. Sekarang kita udah ada di tempat Teteh Cici di daerah Cilangkap, dan kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Teteh Cici soal kreativitas lah ya, kreativitas dan peluang kali ya. Gimana? Ya jadi kalau boleh kenalin, ini Teteh Cici ini dulu dia konsumen kami juga di Menkayuh. Jadi beliau di perusahaannya di Nisa Wedding ya, Nisa Wedding itu order ke kita itu untuk booth buat wedding. Jadi buat pelaminan belakangnya, sama booth buat foto boothnya juga dari kita. Dari situ kemarin selama pandemi gue ngeliat bahwa wedding kan tahu sendiri kan kayak gitu, terus tapi gue lihat kok dia kayaknya aktif banget gitu. Makanya gue sempat kemarin yang bilang sama lo tuh ya, nih coba kita datengin yuk ke sini, karena gue ngeliat dari wedding udah nggak terlalu bagus, tapi dia masih tetap bisa mencari uang dari sisi yang lain gitu. Makanya gue penasaran nih, gue ngajak lo ya. Jalan-jalan ke Paris, ke London. Pokoknya ada cara jitunya deh. Kalau boleh nanya dulu ya, mungkin ini kan kita udah hampir setahun ya pandemi ya. Kalau di wedding sendiri sebenarnya gimana sih? Karena datang gini, gue kan anak IO ya. Iya, lu di IO juga. Iya, amsyong banget, IO tuh amsyong banget. Kalau wedding sendiri gimana ya? Apa ikutan juga gitu, apa kena imbasnya apa enggak sih? Kayaknya
kena banget. Cuma sebenarnya nggak ada yang batal, cuma kayak mereka tuh agak dimundur. Jadi cuman akad nikah, dan akad nikah cuma sekedar di KUA kan, karena kan PSBB juga nggak boleh, ya kan. Udah kayak gitu PSBB lama-lama pengantinnya udah akad nikah, kayak resepsi pun udah kelamaan, udah males, ya kan? Terus males untuk resepsi dong. Karena kebijakannya berubah-ubah kan ya. Gue sakit orang mau nikah karena aku males nikah. Akhirnya nggak jadi ya. Karena PSBB-nya kan terus-menerus kan perpanjang, karena kan korban COVID kan banyak banget. Cuma dari situ kita belajar, oh ya ternyata pengantin cuma ingin akad nikah aja nih. Tapi alhamdulillahnya pengantin walaupun sebulan biasanya full, saat ini cuma 1-2 gitu, karena kan pengantin juga takut juga. Terus ada insiden-insiden gitu deh, pas kita masang tenda pun, ngerias pun, ada kayak Satpol PP pada ini kan. Ya memang mereka itu ya jalani prokesnya ya. Karena kan memang peraturannya sangat ketat banget, jadi yang udah kita jalanin, tapi pengantinnya kan terlalu banyak gitu. Terus aku gimana caranya nih menghasilkan uang untuk bermodal lagi, kayak kita buat beli bermodal lagi untuk di tahun berikutnya, semoga COVID udah selesai. Terus aku mikir tuh kemana, karena kadang COVID semua pasti kena imbasnya kan. Udah gitu adalah teman gitu sekilas, Ci jual ini nih Ci, kayak barang unik gitu kan namanya. Oh ya kenapa gue nggak jual kan gitu. Terus abis gitu, oh iya aku mikir, pertama aku survei dulu tuh tempatnya kan. Udah survei, oh oke, barang-barangnya tuh kebutuhan kayak ibu rumah tangga, kebutuhan kayak sehari-hari juga ada sebenarnya. Jadi ini sebenarnya lo nggak nyari tadinya ya, cuma kalau lihat teman kok kayaknya dia lagi ada jual sesuatu gitu ya, asik, terus, dan barangnya lucu-lucu iya, gitu. Karena itu juga, oh bisa buat gue juga, bisa buat orang lain juga. Berarti kan, oh ada peluang besar ya ternyata di dalam situ. Apa sih gitu, terus akhirnya aku penasaran juga, terus kepo juga kan, akhirnya oke lah coba masuk ke dunia dia tuh dikit-dikit. Oh gini, dia tuh ternyata dia jual barang-barang unik kan, pertamanya gitu. Oke, apa aja sih barangnya? Ya. Itu pertanyaan tuh, orang unik tuh apa? Iya, barang unik kan, bingung kan. Pakai kakek tua kan unik juga tuh ya. Atau biar bentuknya sendok. Iya, sendok. Terus akhirnya aku lihat kan di sana, oh ternyata dari pandemi kayak gini ternyata tuh banyak banget orang-orang tuh banyak banget yang ngejual barang-barang kayak gitu. Dan aku lihat kayak apa tuh namanya sendok, aku juga ada sebenarnya. Bener ada gitu. Dia variasinya banyak Banget, kayak ada Magicom tapi ya ukuran pokoknya murah banget deh. Di harga menurun, ada harga nggak ke atas nih, harga pasti menurun semua. Terus kayak barang-barang yang nggak pernah dijual di swalayan itu ada banyak banget. Oh, jadi itu yang buat lu tertarik gitu ya, jadi sana itu terus di samping harganya juga kalau dilihat ini kayaknya masih bisa buat diolah nih, buat dapetin margin di situ gitu ya. Jadi ceritanya gini, udah aku masuk ke lingkup situ, terus aku lihat oh ada usaha kan, jadi aku coba-coba jual. Pertama cuma jual di status dengan modal yang seadanya. Jual di status apa nih? Status WhatsApp? Iya, hanya di WhatsApp aja dengan teman-teman yang nggak lebih dari 200 orang. Oke. Akhirnya. Dan itu, sorry, gue potong. Itu waktu lo jualan, itu lo harus beli dulu nggak tuh barangnya? Enggak, kan aku datang ke tokonya. Jadi tuh, Kak gimana nih, aku mau lihat gimana sih cara jualannya. Oke, kamu masuk aja ke grup aku, nanti gitu kan. Terus habis gitu, kata dia, oh yaudah masuk. Terus jadi setiap hari mereka posting, itu barang yang ready. Oke, nah itu boleh lu posting lagi buat lu jualan. Karena kan kita kan reseller, jatuhnya dia distributor, kayak gitu. Wah, unik juga ya, berarti ya. Berarti istilahnya cuma modal pasang status doang. Kita nggak perlu keluar duit, dapat pundi-pundi nggak perlu keluar waktu banyak uang untuk ke mana-mana gitu. Jadi cuma kayak pakai daster di kasur, main handphone itu dapat duit. Oh, seru juga ya. Buat ibu-ibu rumah tangga. Oh, baru mau gue bilang. Pakai daster. Pakai daster itu dibilangin gue. Pakai sarung deh. Gue kirain obatnya daster. Gue pikir syaratnya itu daster. Iya, buat yang masih kuliah, buat yang bapak-bapak yang nyari itu juga sebenarnya bisa aja. Karena kan cuma masang di status, orang kan
Iya sih, lihat tulus lah ya. tertarik berapa nih harganya, oke kita sebutin. Tapi intinya cuma sabar doang ngadepin orang yang nanya tapi beli. Jualan lah ya, jualan pasti ada kayak gitunya ya. Cuma modal kuota doang, gitu sih sebenarnya. Oh jadi sebenarnya kalau bisa dibilang ini usaha yang sebenarnya nggak perlu effort yang sangat besar dan bisa dilakuin sama banyak kalangan ya, dari usia-usia yang penting udah bisa gadget lah ya, sadar sama punya teman, nggak perlu punya waktu banyak yang disiapin, yang penting kita berani aja buat posting gitu ya, berani aja, karena daripada kita posting ya sorry ya maksudnya sesuatu hal yang nggak bermanfaat, kenapa nggak sekalian aja daripada posting misu-misu, kalau misu-misu kan marah-marah. Orang yang marah-marah karena pandemi kan ya, akhirnya dia nggak keluarnya di WhatsApp kan ya, useless banget gitu ya. Tapi tetap bermodal ya, maksudnya artinya gini, bukan yang reseller yang cuma numpang lewat doang. Masih istilahnya gue nggak kurang ngerti juga sih istilah di dunia e-commerce gitu. Jadi cuma kayak, tapi lah misalkan pertama kali aku cuma punya duit 200.000, cuma benar kayak posting terus nanya belanja barang cuma hampir 150.000 dan paling untungnya cukup lah untuk pemasukan setiap harinya, dan alhamdulillah emang rezeki orang-orang tuh banyak banget ya masa pandemi kayak gini, tapi orang masih punya uang aja untuk beli kayak perabotan rumah. Karena memang kayak gitu ya, sesuatu yang nggak bisa dihindari. Emang pasti. Apalagi sekarang orang kan semuanya kan di rumah kan, pengen rumahnya rapi atau pengen sesuatu hal yang baru, pengen yang lucu-lucu buat anaknya biar nggak ribet, biar nggak bosan. Tapi yang jadi gue pertanyaan, sebenarnya semua itu ada kan maksudnya kita di marketplace tuh ada. Tapi kenapa lu tertarik di sini? Apa karena memang harganya jauh di bawah rata-rata tuh? Gini. Pertama itu barang udah aku cek dulu dari toko dan itu sebenarnya sih ada garansinya dari sana. Jadi kita pertama sama klien bilang ini nggak ada garansinya. Jadi sebelum kamu ambil kamu cek dulu. Jadi kalau di tangan kamu udah pulang itu nggak bisa. Tapi nggak semuanya barang yang perlu garansi tuh ya, kayak mainan yang elektronik kan sebenarnya kan nggak perlu garansi. Dia bilang sendok garpu. Iya sendok garpu. Ya ada orang ada garansi. Pak bisa tuh ada garansinya nggak? Iya, jadi mereka tuh nggak ada kayak garansi karena jadi kamu beli nih di aku terus ya udah selesai gitu. Jadi kalau mau komplain nggak bisa. Itu kalau boleh tahu range harganya yang ada di situ tuh dari paling murah berapa sih? 2.000. Oh my god. 2.000 sampai 200.000 harganya, tapi itu udah bagus. Boleh kasih gambaran dikit ya? Gue penasaran kan. Gue barang 2.000 kalau gue beli online enggak gue. Kenapa ongkir mahal? Ongkir 19.000. Kita jadi berapa ya ongkir? Ongkir 2.000. Banyak yang ongkir. Pas lagi 12, 11 gitu kan. Gue penasaran nih. Sekarang kalau yang masa-masa sekarang ini yang lagi trennya, yang lagi banyak dipesan tuh berapa sih? Apa tuh ya? Sebenarnya sih kalau sekarang ya kalau kita lihat kondisi sekarang tuh lagi pesanan yang paling banyak itu masker. Oh iya, benar. Masker itu masker yang medis. Medis. Dan pengait masker sama facial. Oke. Pengait masker itu apa ya? Pengait masker yang kacamata ya? Oh, yang buat kesininya. Kalau kita pakai masker kuping, terus kan ada pengaitnya tuh. Kan kalau facial kan kacanya ya. Oke. Itu yang paling laku banget untuk saat ini dan sampai sekarang masih laku banget. Boleh harganya teh ya, boleh dong. Iya, bawa banget. Pokoknya misalkan satu boxnya itu 30.000. Biasanya pasaran aku ya jual. Isinya 50 piece. Murah kan? Ya kan. Terus pengait masker 5.000, tapi kan bahannya bagus. Facial di pasaran jual 15.000, di aku cuma 12.000-an. Nah, Cici ini punya corong jualan nggak selain WhatsApp? Misalnya Instagram. Media lainnya. Kalau aku sih punya Instagram. Cuma kebanyakan tapi cuma sekedar kalau mau lihat di dagangan aku di nomor aku ya paling
jualan di WhatsApp aja. Oh, lo bikin grup di situ. Iya, nah dengan aku kayak gini, aku mikir oh iya banyak ya ternyata teman-teman aku yang mau pada ikut jualan. Dan aku mikir kenapa enggak kita enggak banyak Oke. karena kan mereka juga punya tanggungan. Oke, jadi berarti lo bikin grup kan? Iya, Oh. aku bikin grup namanya Garasi Teh Cici. Oh, Nah. oke. Itu teman-teman lo deh tuh Iya, ya? itu yang ada di grup aku aja WhatsApp dan tuh ya? teman-temanku aja. Jadi dari mereka juga kan aku, jadi sekarang gini, aku ngambil barang yang bisa mereka jual 1 kali 2 kali lagi bisa dapat untung dan harganya nggak mahal. Gitu. Oke. Jadi aku bisa ngebantu dia, Iya. ngebantu aku juga, ngebantu ya kita sama-sama aja deh. Walaupun aku cuma kayak untung 5.000, tapi kan mereka juga bisa ambil 5.000 Iya. kan. Dan kuantitinya kan tapi banyak. Semakin Oh, banyak orang yang ikut grup banyak. lo gitu kan, semakin banyak orang yang Pertamanya gitu kan. cuma 2 orang. Iya, Pertamanya awalnya. 2 orang. Bikin grup cuma 2 orang. Pokoknya Japri ya. iya, terganggu juga. Gak apa-apa lah, gue bikin grup 2 orang. Oke, 2 orang. Ci, masukin dong. Oke, masukin. Berjalan loh, berjalan. Udah gitu, Ci masukin dong. Alhamdulillah sekarang hampir 25 orang. Dan itu sebenarnya lu lakuin juga nggak terlalu serius tuh padahal. Iya, cuma kayak kita bikin grup biasa aja. Dan 25 orang itu jatuhnya reseller seperti Teh Cici juga atau dengan user. Dia kasih jualan atau buat dia sendiri? Iya, jualan juga. Harganya masih Masih masuk, ya? jadi aku ngambil barang yang bisa sekali 2 kali dapat modal, dapat untung maksudnya. Oh, masih 1 orang masih bisa Iya, untung lagi ya? jadi kita ngejual masih di bawah harga pasaran, bisa dicek deh. Yes, yes, yes. Bener deh. Makanya ya emang bener ya. Teman-teman harus ngecek. Iya, iya. Pokoknya Jadi- harus jadi cek deh. Emang kita rencananya sih memang mau kasih lihat beberapa konsep usaha yang dalam era pandemi ini bukannya kita rebahan doang, tapi ada celah-celah di mana jenis usahanya itu nggak perlu modal gede untuk ngelakuin Iya, bener effort banget. besar gitu. Karena walaupun kita nggak ada kerjaan, tetap ada WFH yang tetap kita masih kerja di Iya. rumah, atau ibu-ibu yang sekarang di rumah juga masih ngurusin anaknya yang sekolah kan, tetap ada effort. Dan effort yang kecil, modalnya kecil, tapi Iya. tetap bisa usaha. Model bahkan bisa diatur sendiri, Yes, diatur bener. berdasarkan PO kan. Malah Kalau mungkin bisa juga kagak ada modal bahasanya ya buat beli gitu Iya, ya. Kita minta duit dari mereka dulu ya. Enggak sih kalau DP. Sebenarnya sih enggak jual. ini aku punya modal nih berapa gitu. Oh ya, misalkan dia nggak punya modal, Kak aku ngambil dulu ya. Nanti kalau orangnya udah bayar, aku kasih ke kakak. Dan Kita dulu kasih ke nggak aku, masalah. nggak masalah. Iya sekali. Iya, Sekali kita kasih ke orang. Kasih ke orang. Karena kan temen deket, temen Iya. Kalau 100 orang sih mungkin mikir lah ya. Iya. Lumayan gede juga ya transaksinya. Ini kalau itu gue mau daftar. Oh iya. Tapi lu daftar juga daftar aja nggak masa sih. Lu Jadi juga masih gini, terima kan anggota-anggota baru kok. sih. Jadi mereka tuh, Kak aku mesen tapi kakak yang kirim Oh bisa ke juga. Surabaya. Aku pernah kayak gitu. Jadi Tapi dia nitip misalnya, Kak, tapi jangan pakai nama toko kakak, kasih nama toko aku ini. iya nggak apa-apa, aku mah enak aja gitu. Yang penting aku dapat untung, mereka Kak nanti dia transfer ke kakak ya, tapi nanti ada untungnya lebih buat aku, nanti kakak kasih ke aku ya. Ya oke sip. Mudah banget. Mudah banget. Udah banget. Berarti sebenarnya ada banyak celah yang bisa Banyak kita lakuin, banget, banyak yang bisa kita lakuin dengan usaha-usaha model kayak gini, gitu kan? banget. Yang agak susah ketemu orang yang kayak gini. Nah, cuma Yang agak itu, susah. iya. Tapi itu bukan berarti tidak ada. Bukan, Ada. iya, Tidak ada. Satu ada. ibu yang mulia ini. Iya, benar-benar. Untung ya. Makasih nih sebenarnya kita udah dibolehin ya di sini Iya, terus sama-sama. dikasih tahu caranya Semuanya. kita apa namanya untuk tetap semangat ya. Terus semangat di masa pandemi ini, jangan nyerah. Pokoknya pasti ada jalannya. Kalau orang mau gerak pasti ada jalannya. Amin, amin. Pasti banget. Pokoknya jangan pernah males, intinya itu aja. Oke, terus sebagai penutup nih mungkin nanti mudah-mudahan nanti kita bisa panjang lagi ya kontennya karena Iya. sebenarnya sih gue pengen ke weddingnya dia juga pengen cari Iya, tahu gitu. tuh. Nanti kita tolong ajarin kita lah gimana cara make up buat di rumah gitu. Terus buat modelnya, kalau pas kita ke tempat dia modelnya gue ya. Iya. Lalu yang jadi artis make up ya. Wah, Tantangannya berat Iya loh. sih. Ada kumis, ada jenggot. Iya. Gampang, pokoknya ganteng. Justru pengennya cantik. bukan ganteng. Bukan ya. Cukup dulu.
Makeup karakter namanya ya. Jangan mengadakan bulu-bulu gue hanya demi kelihatan. Oke, itu kita lakukan. Oke, lakukan. Oke. Jadi nanti kalau misalnya pun nanti ada teman-teman di sini yang mau mencoba konsep dagangan kayak Teteh Cici ini, mungkin nanti bisa kontak di Bisa. gitu ya. Bisa. Iya, Cobain situ. Ya mudah-mudahan kalau memang ada hasilnya kan bisa jadi sesuatu juga ya buat Lu minta komisi gak? dikit boleh lah ya. Oke. buat ini buat beli tisu gitu kan, bawa masker gitu ya. Maksudnya kita coba cari ya, setelah nanti kita akan coba gali lagi ada beberapa nanti faktor-faktor yang nanti mungkin ada jenis-jenis usaha baru lagi yang nanti model-model konsepnya ya nggak terlalu banyak pengeluarannya, nggak terlalu banyak effortnya, tapi tetap bisa menghasilkan uang ya. Untungnya lumayan. Karena biar bagaimanapun hidup itu tetap Harus ada, berjalan. ya, Terus berjalan. berjalan. Biaya. Eh, Dan perlu biaya. Kalau nggak perlu biaya sih, aku rebahan aja lah. aku pakai dasar aja tapi aku menghasilkan uang loh. Yes. Iya. Oke, mungkin dari lo ada yang lagi mau ditanyain sama Teteh Cici, mumpung kita masih ketemuan nih sama Masih udah nih, kayaknya udah cukup banget. tinggal nomor ya. teleponnya palingan ya. Iya. Tapi jangan sampai lupa nih. Tapi buat bisnis sama telepon. Iya, Nggak boleh buat yang lain. buat yang lain. Iya. Iya, boleh. Nah, terus nanti kalau misalnya ada ada pertanyaan mungkin bisa langsung ke Teteh Cici ya. Ya dari Dari konsep detailnya seperti itu. ya, dan kalau Yusman tadi minta komisi bikin, kalau gua nggak minta komisi. Gua minta like sama subscribe-nya aja. Oh iya, jangan lupa itu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke semuanya, mungkin pertemuan kita sekarang ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat yang nonton. Nanti kita coba cari sesuatu hal lagi yang unik lagi buat dapetin hal yang bisa kita kerjain lagi. Jangan lupa selalu tontonin dan kepoin main ke YouTube di Menjadi TV ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah. Ciao. Terima kasih ya. Thank you.